Karena hujan kita pindah ke bawah, ombaknya begitu besar teman-teman semuanya. Sampai saya spontan ngambil tasbih, saya sambil wiritan. Bukan karena saya takut, ya saya kasihan sama Umi ya. Umi Masya Allah nangis tadi, saya terenyuh hati ini teman-teman. Semuanya juga ikut nangis, mau nangis juga gitu. Tapi saya kuatin Umi gitu. Umi nggak boleh nangis gitu. Kalau Umi nangis, Hafid nggak semangat. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekarang kita sudah sampai di Makassar ya. Kita akan ganti kapal lagi. Jadi masih belum selesai nih kapal ini. 15 jam lagi. 15 jam masih, dan kapalnya lebih kecil daripada ini. Ya perjuangan dakwah lah ya kan. Bismillah, semoga barokah, manfaat, manfaat ya. Langsung aja deh kita turun. Udah lama ini nggak injak daratan di lautan 2 hari, gas. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah sampai di Makassar dan diantarkan dengan sangat baik oleh Bapak siapa Pak? Yulianto Baka. Bapak Yulianto Baka, asli Makassar Pak? Ya, asli Makassar. Sudah punya anak berapa? 2. Tapi istri 1 ya? 1 lah. 1, setia berarti ini ya. Alhamdulillah. Bapak bertugas sebagai apa di pelabuhan Pak? Tim embarkasi debarkasi dari kantor Sabandar. Apa maksudnya embarkasi itu Pak? Ya di terminal penumpang, penumpang naik dan turun, gitu. Kita pantau, kita awasi. Yang pastinya demi keamanan penumpang ya Pak ya? Itulah yang pastinya. Yang pasti seperti itu. Tapi terbukti teman-teman semuanya. Saya tadi sama Umi, sama Mas juga, sama Mas Iron yang jadi kameramen diantar dari sana sampai ke sini. Wah ya begitu legowo hatinya. Kalau bahasa Jawanya itu legowo Pak. Legowo. Makasih Pak ya. Oke, makasih. Semoga sehat selalu, panjang umur, lancar rezekinya. Amin, amin. Pesan-pesan untuk anak muda Pak, apa Pak? Intinya jauhi narkoba aja. Jauhi narkoba. Itu aja supaya aman. Pangkal dari kerusakan adalah narkoba. Narkoba ya. Dengerin tuh yang suka narkoba, semoga diberhentikan total oleh Allah. Amin. Amin. Ya. Makasih Pak ya. Oke, kasih. Mantap. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekarang kita sudah sampai di tempat peristirahatan di Wisma Jampea bersama lek saya sendiri Al Ustaz Hasan. Beliau sudah menetap di sini sekitar 25 tahun untuk berdakwah. Termasuk sukses juga alhamdulillah. Semoga bisa nurun berkahnya sama ponaannya. Amin semuanya, amin. Berarti kapan kita berangkat ke lokasi ini, Lek? Besok ya? Besok malam Rabu insyaallah. Mudah-mudahan teduh doanya semua. Amin, amin. Dan ini perjalanannya juga lumayan jauh ya, sekitar 15 jam. Sekitar 15 jam insyaallah. Jadi sama beliau ini Pak Haji nih, Pak Haji. Pak Haji siapa namanya Pak Haji? Pak Haji Ma'ruf. Pak Haji Ma'ruf. Semoga Dewan Penyantun. Berkah selalu. Amin, amin. Berkah lancar rezekinya, dikaruniakan anak yang soleh dan soleh. Amin ya Allah, amin ya Allah. Oke, kita lanjut dulu istirahat. Terima kasih. Gak apa-apa ya Pak, bisa kamu mundur sedikit ini. Tuh, mantap. Bersama Bapak siapa ini? Dengan Pak Kasim ya. Bertugas sebagai apa di sini? Security, mantap. Masih ganteng ya Bapak ya? Masih dong. Masih dong. Istri berapa istri? Istri satu. Yang lain kan banyak. Ya. Setia sama Bapak ini. Ya. Jadi gimana sedikit kisah tentang benteng Fort Rotterdam ini? Kisahnya. Kalau kisahnya ini masalah benteng Rotterdam ini dibangun oleh Raja Gua ke-9.
Terus? pada tahun 1545. Wah, ada ya. Ya, lalu dilanjutkan Raja Goa ke-10 dan seterusnya sampai Raja ke-16 Hasanuddin. Jadi di saat puncak kejayaan Sultan Hasanuddin terjadi konflik dengan Kompeni Belanda. Ya, akhirnya kalah di saat itu hasil perjanjian Bungaya. Karena perjanjian Bungaya itu isinya melemahkan para pembesar kerajaan tua pada saat itu. Bener ya. Ya, ya. Tapi alhamdulillah sampai sekarang masih diabadikan ya Pak. Masih tetap diabadikan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe gitu Pak. Ya, ya. Jangan lupa like, comment, di medsos, subscribe. YouTube. Ahkam official. Akan official. Asik. Saya Lihat dia dulu bentar ya Pak. Di sini doang. Oke, tuh jadi kayak gitu. Untung masih baik. Masih baik bapaknya ini. Jadi pemandangannya seperti itu teman-teman semuanya itu. Mantap. Oke guys, jadi kita sekarang sudah berada di Pantai Losari dan pemandangan yang sangat indah itu adalah Masjid 99 Kuba. Seperti halnya Asmaul Husna ada 99 ya. Jadi mungkin terinspirasi dari itu. Begitu kakak. Jadi itu. Keren. Habis ini kita akan keliling-keliling, oke? Thank you. Salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tahallu bihil 'uqadu wa tanfariju bihil qurabu به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman semuanya, kita sekarang sudah berangkat ke Pulau Pamantawang. Sebenarnya pemberangkatannya sudah dari tadi malam teman-teman. Tadi malam itu ada cerita sedikit seru ya, sedikit menegangkan juga ya. Jadi kita itu berangkat sekitar jam 9 malam dan sekarang sudah jam 10. Insya Allah kita itu berangkat selama 15 jam lebih ke Pulau Pamantawang teman-teman. Ya seperti inilah dakwah ya. Mungkin teman-teman hanya melihat enaknya saja, hanya melihat serunya saja. Tapi ketika kalian action juga, mungkin akan tahu pahit manisnya seperti apa teman-teman.
Saya kasihan sama Umi, tadi malam saya di bawah ya, karena sekarang ini di atas, dan sama kru kapal dikasih terpal atau dikasih tenda biar teduh ya. Tadi malam kita di bawah tidur, karena hujan kita pindah ke bawah. Saya sama Umi tidur, Mas Iron dan juga rombongan yang lain. Ombaknya begitu besar teman-teman semuanya. Sampai saya spontan ngambil tasbih, saya sambil wiritan. Bukan karena saya takut ya, saya kasihan sama Umi ya. Umi Masya Allah nangis tadi, saya terenyuh hati ini teman-teman semuanya juga ikut nangis, mau nangis juga gitu. Umi katanya, kenapa Mi, kangen sama rumah? Iya, Umi nangis, saya juga mau nangis teman-teman semuanya. Saya guyon sama Umi, makanya siapa suruh ikut terus ya. Saya guyon gitu sama Umi. Ke Jogja ikut, ke Karawang ikut, ke Cirebon ikut, langsung ke sini ikut juga gitu Umi kan. Yang mungkin beliau penasaran dan juga ingin merasakan seperti apa perjalanan dakwah anaknya gitu kalau keluar kota. Ya seperti inilah Mi, katanya Umi. Kangen sama Abi, karena Abi nggak ikut ya. Kangen sama rumah, kangen sama adik, kangen sama keluarga-keluarga katanya. Jadi Umi nangis gitu. Tapi saya kuatin Umi gitu. Umi nggak boleh nangis gitu. Kalau Umi nangis, Hafid nggak semangat. Akhirnya Umi senyum gitu. Makanya jangan ikut terus kalau saya kemana-mana. Akhirnya Umi senyum gitu. Dan timbullah lagi semangat saya dalam berdakwah nih teman-teman semuanya. Makanya apapun itu ada perjuangannya teman-teman. Intan surullah yansurukum. Ketika kita berdakwah membantu agama Allah, Allah akan bantu kita. Saya bilang sama Umi, insya Allah kita akan dibalas yang lebih besar daripada perjuangan kita ini Mi. Maksudnya pahala atau kebaikan atau barokah yang akan Allah berikan kepada kita. Saya begitu kepada Umi. Makanya buat teman-teman semuanya memegang amanah agama pada akhir zaman ini kalqabid alal jamrah ya, seperti menggenggam bara api. Ketika bara api itu kita lepaskan, dia akan mati. Tapi ketika bara api itu kita genggam, itu akan panas. Tapi insya Allah barokah teman-teman semuanya. Seperti itulah dakwah di akhir zaman ini. Lucu sekali karena memang perjalanannya jauh dan di hamparan laut teman-teman semuanya tuh. Bayangkan tadi malam hujan, seangin-anginnya, ada petirnya juga. Ombaknya begitu besar, kapalnya kecil teman-teman semuanya. Jadi kalau dari Tanjung Perak kita enak di hotel ya, naik kapal yang bagus. Habis itu ketika nyampe Makassar kita mau nyebrang ke Pulau Pamantawang yang akan kita datangi ini, kapalnya hanya kecil. Jadi inna ma'al usri yusra teman-teman. Jadi sungguhnya hidup ini ada senang ada susah gitu. Ketika sudah senang pasti akan ada kesusahan. Tapi sekarang kita susah, insya Allah nanti akan diberikan kesenangan di akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berharap semoga guru-guru saya ridho, semoga kiai-kiai saya khususnya Gus Haji Habibul Hakim Nur, jika beliau melihat video ini semoga beliau ridho dengan perjalanan dakwah saya. Dan saya juga terinspirasi dari beliau. Beliau tak mengenal capek, beliau tak mengenal pamrih, beliau semangat dalam berdakwah, beliau adalah motivasi saya. Semoga beliau melihat video ini dan semoga saya diakui sebagai santrinya, diberikan doa agar supaya hidup saya berkah dan ilmu saya manfaat teman-teman semuanya. Doakan, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah mensupport video ini, YouTube ini, dan sudah mensupport saya semuanya. Silakan komen di bawah pengalaman apa yang Anda pernah alami ya. Tapi sekarang ini senang sedih, pokoknya ada memori kasih yang begitu banyak bersama orang tua, khususnya Umi ya, karena saya tidak tega itu ngelihat Umi nangis gitu, tidak tega saya khawatir beliau takut sakit gitu, karena beliau adalah semangat saya. Saya bilang sama Umi, kalau Umi semangat, kalau Umi senyum, saya juga semangat gitu. Tapi kalau Umi nangis, saya juga nangis. Akhirnya Umi ketawa gitu. Ya seperti itulah teman-teman. Insya Allah ini akan sampai pada tujuan sekitar 4 jaman lagi ini udah sampai nih. Artinya jam 2 siang insya Allah kita akan sampai, dan acaranya akan diselenggarakan di pulau itu malam Sabtu. Sudah nggak ikut rutinan Suban ini. Ya semoga saja Gus Haji Habibul Hakim Nur meridhai perjalanan dakwah saya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih teman-teman semuanya. Lanjut gas.